akan membintangi sebuah film yang berjudul Nightball. Dia akan berperan sebagai preman yang baru saja dikeluarkan dari penjara. Namun tak lama kemudian nih, dia kembali karena dituduh sebagai tersangka pembunuhan yang terjadi di apartemennya. Sebelum hari penangkapannya, Ma Dong-seo ini dijebak oleh salah satu penghuni apartemennya yang ternyata adalah pelaku utama dalam pembunuhan itu. Apakah si Mamang Donli ini bisa membuktikan bahwa dirinya tak bersalah? Daripada kalian semakin penasaran dan daripada kalian gak bisa lagi nahan kangen kalian sama Mamang Donli, mamang kita semua ini, langsung saja ini dia intronya. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan suasana anak-anak yang sedang pulang sekolah. Terlihat Woo Yeon, salah satu murid yang tengah menunggu kedatangan orang tuanya. Tak lama kemudian, orang tuanya menelpon dan mengatakan jika mereka tak bisa menjemputnya. Terpaksa, Won pun pulang dengan menggunakan bis. Setelah turun dari bis, dia nekat menerjang hujan dengan menutupi kepalanya menggunakan tas. Saat di perjalanan, tiba-tiba sebuah mobil menghampirinya, dan Won pun masuk ke dalam mobil itu. Sesampainya di parkiran, Won keluar dari mobil dengan keadaan basah kuyup. Won memasuki rumahnya. Namun entah kenapa, saat Won pulang, si ibu yang sedang menyiapkan makanan tampak ketakutan. Tidak mendapatkan respon dari ibunya, Won pun langsung memasuki kamarnya. Scene berlanjut pada seorang pemilik toko tas yang sedang menonton berita, di mana berita tersebut berisi tentang penemuan mayat seorang anak bernama Won Yeon yang dimasukkan ke dalam koper dalam kondisi mengenaskan. Dari sini kita bisa tahu kenapa si ibu ketakutan saat Won pulang, karena itu adalah hantu Won yang pulang ke rumah selama seminggu terakhir. Kembali ke pemilik toko tas. Setelah melihat berita tersebut, si pemilik tas ingat bahwa 10 hari yang lalu ada orang yang membeli koper persis dengan koper yang ada di berita. Saat si pembeli hendak pergi, pemilik toko meminta untuk menuliskan namanya dalam cek. Setelah itu, ia pun pergi dan meninggalkan bungkus makanan dan minuman di atas kardus. Karena lapar, akhirnya pemilik toko membeli makanan yang sama. Di sana, ia bertemu dengan salah satu pegawai. Namun saat melihat namanya, pemilik toko tampak kaget dan langsung melihat kembali cek pemberian pembeli koper, yang ternyata namanya sama persis dengan pria pengantar pizza itu, yaitu An Sang-yeon. Hal itu membuat pemilik toko jadi bingung. Dan waktu itu, Sang-yeon mengantar pizza ke pelanggannya, yang ternyata dia adalah si pembeli koper yang bernama Ryu Seon-yu. Saat di dalam, Seon-yu mendengar suara aneh dari lantai bawah, tapi Ryu segera membayar pesanannya. Setelah menandatangani kupon pembelian, Ryu menyuruhnya untuk segera pergi. Dengan kesal, Sang-yeon pun pergi dari tempat itu. Sementara Ryu membawa pizza itu ke lantai bawah, di mana di sana sudah ada Won yang menangis ketakutan karena disekap. Saat Won memohon untuk dilepaskan, Ryu hanya tersenyum. Kembali ke Sang-yeon. Di perjalanan, ia tak sengaja melintasi genangan air yang mengenai seorang gadis. Saat Sang-yeon membantu mengambil barang bawaan si gadis, ia mengira bahwa gadis itu adalah Won karena wajahnya sangat-sangat mirip. Tapi ternyata gadis itu bernama Yoo So-yeon yang tinggal di apartemen lantai 3. Setelah itu si gadis pergi. Kembali ke Ryu yang sedang mendapatkan telepon dari pengurus apartemen bernama Hee Tae-son, ibu dari Yoo So-yeon. Saat Tae-son meminta Ryu untuk datang rapat, Won sengaja membuat suara hingga membuat Ryu segera menutup teleponnya. Di sana Won yang ketakutan terus meminta Ryu untuk mengizinkannya pulang. Namun Ryu malah kembali ke masa kini. Lamunan pemilik toko terhenti saat istrinya menegurnya. Kemudian suami menjelaskan bahwa koper yang ditemukan polisi itu mirip seperti koper yang ia jual beberapa waktu yang lalu. Mendengar itu, si istri pun menyuruhnya untuk diam karena ia takut jika mereka terlibat dengan kasus pembunuhan tersebut. Berita itu akhirnya sampai ke telinga Sang-yeon, di mana 10 hari sebelumnya juga ada kasus pembunuhan dengan metode yang sama. Dari situ Sang-yeon mulai curiga pada si Ryu, karena Ryu sendiri suka memesan pizza setiap 10 hari sekali. Namun atasannya menyuruh Sang-yeon untuk tidak memikirkannya dan segera kembali bekerja. Scene kemudian berlanjut pada ibu Won, Song Kyung-hee, yang sangat ketakutan saat mendengar pintunya terbuka. Ternyata itu adalah suaminya. Kyung-hee mengatakan bahwa ia tidak mau ditinggal sendiri di rumah karena hantu Won terus-menerus mendatanginya. Sang suami yang masih sedih akan kepergian anaknya mengatakan bahwa ia tidak ingin membahasnya.
Tapi Kyung Hee malah menyalahkan suaminya karena di hari itu dia tidak menjemput Won. Karena Kyung Hee terus berhalusinasi, akhirnya sang suami pun menuju kamar Won yang tidak ada siapa-siapa di sana. Melihat ketakutan Kyung Hee pada mendiang anaknya, sang suami menyangka bahwa Kyung Hee tidak pernah menganggap Won sebagai anaknya sendiri. Setelah suami pergi, Kyung Hee mengingat masa lalu ketika Won masih hidup. Rupanya Won bukan anak kandung dari Kyung Hee. Semenjak ayahnya menikah dengan Kyung Hee, Won selalu menganggap Kyung Hee sebagai ibunya sendiri. Keesokan harinya, seorang pria, siapa lagi kalau bukan mama kita, si Ma Dong-seok, memarkirkan mobilnya di depan apartemen. Penampilannya yang seperti gangster membuat warga apartemen menjadi gelisah. Saat itu, Ma Dong-seok terlihat sedang diamankan pihak kepolisian karena diduga berbuat kejahatan. Di kantor polisi, ia dimintai beberapa keterangan serta sampel DNA untuk keperluan investigasi. Rupanya Ma Dong-seok ini sering berurusan dengan polisi, maka tak heran jika polisi mencurigainya. Setelah dari kantor polisi, ia mendatangi seseorang dan langsung menghajarnya. Rupanya orang ini adalah pamannya sendiri yang tidak mau melunasi hutangnya pada Ma Dong-seok. Saat pamannya terus mengungkit ibunya, Ma Dong-seok pun langsung kembali ke Ryu. Saat ia membersihkan bekas darah yang ada di lantai, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari luar. Ternyata itu adalah Ma Dong-seok. Dia mendatangi Ryu dan memintanya untuk memindahkan mobilnya yang parkir di tempat parkir Ma Dong-seok. Dengan wajah datarnya, Ryu pun keluar dan akan memindahkan mobilnya. Namun saat Ryu menanyakan air ludah itu, Ma Dong-seok semakin kesal dan kembali meludahi mobilnya. Setelah melihat tato di tangan Ma Dong-seok, Ryu pun segera memindahkan mobilnya. Sementara di tempat lain, petugas keamanan yang sedang mengecek sampah mendapati bungkusan yang sangat bau. Saat dicek lebih lanjut, ternyata sampah itu berasal dari apartemen si Ryu. Kembali ke Ryu yang mencoba merenovasi apartemennya dengan menambah beberapa lampu yang membuat ruangan menjadi sangat terang. Tak lama kemudian, si petugas tadi datang untuk mengembalikan bungkusan sampah tadi. Saat petugas menegurnya untuk tidak membuang sampah makanan sembarangan, Ryu malah mengusir si petugas. Alhasil, petugas pun segera membuka bungkusan itu. Namun saat dibuka, ternyata bungkusan itu berisi baju sekolah Won. Dan tiba-tiba Kyung Hee yang baru saja pulang dikejutkan dengan cairan seperti darah di tangga apartemennya. Rupanya Ryu sedang membersihkan darah petugas yang dicampur dengan tumpahan wen sambil berpura-pura menelpon. Setelah melihat pecahan botol wen, Kyung Hee pun sedikit lega. Namun saat mendengar telepon lain berbunyi, Kyung Hee menjadi sedikit curiga karena ternyata suara telepon itu berasal dari telepon si petugas yang tengah dihubungi oleh rekannya, di mana rekannya ini terlihat sangat khawatir. Di dalam kantor, si petugas ini ditemani oleh seseorang. Namun nampaknya petugas itu tidak menghiraukan orang itu. Malamnya, seperti biasa, Kyung Hee terlihat sangat ketakutan. Dan benar saja, Won muncul dari balik pintu kamarnya. Nah, dari sini kita akan diperlihatkan kejadian saat Won diculik oleh Ryu. Ternyata orang yang memberi tumpangan pada Won adalah Ryu. Sesampainya di apartemen, Won berterima kasih pada Ryu. Namun saat akan memasuki kamarnya, Ryu meminta bantuan pada Won. Won pun menurut dan suruh menghadap ke belakang agar tidak melihat kata sandi pintunya. Namun tiba-tiba di lain tempat, Sohyun meminta izin membagikan brosur donasi dan acara amal di lingkungan apartemen. Si petugas yang sudah menganggap Sohyun sebagai anaknya sendiri segera mengizinkannya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Sementara Sang Yeon yang masih penasaran dengan kasus kematian Won masih terus menyelidikinya. Saat melihat beberapa foto di TKP, ia melihat wajah Ryu di foto tersebut. Tak lama kemudian, ia mendapatkan orderan pizza yang ternyata itu orderan dari Ryu. Sambil ketakutan, Sang Yeon pun mengamati rumah Ryu dan dia melihat topi yang sama persis seperti yang ia gunakan di foto TKP. Setelah mendapat bayarannya, Sang Yeon pun segera pergi. Di dalam, Ryu memakan pizzanya sambil bilang ke petugas, "Andai saja kau tidak mencampuri urusanku." Yang ternyata petugas itu sudah tewas. Keesokan harinya, Ryu kembali mendatangi toko tas. Dia meminta koper dengan ukuran yang sama besar seperti sebelumnya. Di sana, pemilik toko berpura-pura mendapatkan telepon dan menyebut nama Sang Yeon yang membuat Ryu curiga dengan pemilik toko. Tapi tiba-tiba teleponnya berbunyi, membuat si pemilik toko panik dan segera mematikannya. Ryu semakin curiga saat pemilik toko itu tidak menghitung uang yang diberikan olehnya. Di tempat yang berbeda, petugas keamanan masih belum mendapat kabar dari rekannya. Taeseon meminta petugas untuk menggantikan tugas rekannya untuk memeriksa salah satu apartemen yang tagihan airnya melonjak tinggi.
Setelah menyetujuinya, si petugas kembali ke kantornya, di mana di sana masih ada orang yang selalu menemaninya. Tapi seperti biasa, saat orang itu mengajaknya bicara, si petugas tidak menghiraukannya dan memintanya untuk diam. Scene berlanjut pada Kyung Hee yang sedang mengambil mobilnya di bengkel. Di sana, si petugas bengkel memberikan benda yang tertinggal di dalam mobil, yaitu sebuah bandana. Dari sini kita akan mengetahui masa lalu mereka berdua, di mana dulu Won pernah menanyakan bandananya yang sering dipakainya. Namun karena bandana itu hilang, maka Kyung Hee membelikan bandana baru untuknya. Malamnya dalam perjalanan pulang membeli bandana, tiba-tiba bandananya terjatuh hingga membuat Kyung Hee menabrak mobil orang lain. Kembali ke masa kini, di mana Ryu yang sedang membersihkan ruangannya tiba-tiba mendapatkan telepon dari si petugas yang menanyakan tagihan airnya yang sangat tinggi. Si petugas memastikan apakah di apartemennya ada saluran air yang bocor atau tidak, dan rupanya air tersebut untuk membersihkan bekas darah dari para korbannya. Tak lama kemudian terdengar suara bel yang membuat Ryu mematikan teleponnya dan menaruhnya di meja. Saat si petugas terus menghubunginya, telepon itu jatuh ke dalam koper yang terkunci secara otomatis. Rupanya yang membunyikan bel adalah Taeson yang ingin membicarakan mengenai rapat bulanan. Awalnya Ryu menolak, tapi setelah tahu bahwa rapatnya berhubungan dengan Won, Ryu pun mempersilahkan Taeson masuk. Di sana Taeson menginfokan bahwa pihak apartemen akan memasang CCTV. Namun saat Ryu dimintai persetujuan, ia malah mengatakan bahwa ia akan segera pindah dari apartemen itu. Saat Taesok memeriksa rumahnya, ia segera mematikan lampu rumah Ryu yang sangat terang. Mendengar ucapan Taesok, Ryu pun berencana akan membunuhnya. Namun saat mendengar Taesok menyebut nama Ryu di telepon, ia mengurungkan niatnya dan berpura-pura memberinya hadiah. Lanjut ke Ma Dong-seok yang kesulitan mengeluarkan mobilnya di tempat parkir. Beruntung, Soyeon datang dan segera membantunya. Setelah itu, Soyeon langsung memberikan selebaran informasi donasi dan acara amal kepada Ma Dong-seok. Atas kebaikan Soyeon, Ma Dong-seok pun memberikan kartu namanya dan memintanya untuk memberitahu jika Soyeon membutuhkan bantuannya. Setelah itu, Soyeon melihat kacamata di dekat tangga dan mengambilnya. Saat di luar, ia bertemu dengan Kyung Hee yang kaget saat melihat bayang-bayang Won pada diri Soyeon. Setelah tahu bahwa itu bukan bayangan Won, Kyung Hee pun mengajak Soyeon ke apartemennya. Saat Ryu akan pergi, tiba-tiba dia masuk ke dalam apartemen lagi dan mengintip si Kyung Hee, mengira ia sedang berbicara dengan anaknya yang sudah dibunuh. Menyadari bahwa Soyeon sangat mirip dengan Won, membuat Kyung Hee sangat sedih. Setelah itu, Soyeon pun pulang. Di sana, Kyung Hee menyadari jika Ryu masih mengintip dari balik pintunya. Sementara itu, si petugas merasa bahwa dirinya sedang diintai. Untuk berjaga-jaga, ia mengambil sebuah botol kaca. Namun ternyata itu adalah Soyeon yang memberikan roti padanya. Si petugas menyimpan roti tersebut, sementara orang biasa ada di sana untuk mengatakan jika petugas alergi dengan roti. Tak lama kemudian, Soyeon kembali lagi dan memberikan kacamata yang ia temukan di tangga dekat apartemen Ryu. Rupanya kacamata itu adalah milik si rekan petugas yang menghilang. Si petugas mendatangi Ryu dengan alasan memeriksa saluran air yang bocor. Namun Ryu mengatakan jika saluran air di rumahnya tidak ada yang bocor. Karena masih penasaran, akhirnya petugas beralasan bahwa nanti malam ia akan datang kembali bersama teknisi. Mendengar itu, Ryu pun segera mempersilahkan petugas masuk. Saat memeriksa kamar mandi ruang bawah, tanpa sengaja petugas menemukan bercak darah dan juga rambut yang membuatnya curiga. Saat Ryu bersiap dengan senjatanya, tiba-tiba petugas berkata bahwa ia telah selesai memeriksa saluran airnya dan segera pergi dari rumah Ryu. Dari sana, petugas menyadari bahwa Won telah dibunuh oleh Ryu. Kembali ke Ma Dong-seok, saat ia hendak parkir, ia melihat mobil Ryu yang terparkir di tempat parkirnya, dan ia pun langsung di sana. Ryu meminta maaf pada Ma Dong-seok. Karena sangat kesal, Ryu pun berencana akan membunuhnya juga. Sementara itu, Kyung Hee memberanikan diri untuk masuk ke kamarnya Won. Dulu, Kyung Hee mencoba akrab dengan Won dan mengajaknya untuk mengambil buah kesemek. Tapi Won bilang jika buahnya dibiarkan saja untuk burung gagak. Keesokan harinya, Won sengaja mengambil buah itu untuk diberikan pada Kyung Hee. Namun ternyata, Kyung Hee sudah membeli buah kesemek yang membuat Won mengurungkan niatnya. Jadi, dia mengikat buah kesemek itu di jendela kamarnya. Sekarang, Kyung Hee baru menyadari bahwa Won juga perhatian dengannya. Bahkan, Won menuliskan hari ulang tahun ibu tirinya itu, yang membuat Kyung Hee menangis merasa bersalah pada Won. Di tempat lain, Ryu sedang mendaftar untuk pekerjaan serabutan yang akan diberangkatkan selama 2 hari ke depan.
Saat ditanya nomor telepon oleh bosnya, Ryu menyadari bahwa teleponnya tidak ada. Di rumah, ia mencari teleponnya yang ternyata masuk ke dalam koper. Karena tidak tahu dengan nomor kunci kopernya, maka ia menghubungi si pemilik toko. Si pemilik toko itu mengatakan bahwa di koper itu sudah disetting angka kosong sebanyak 3 kali. Tapi Ryu tidak percaya karena ia sudah mencobanya tapi tidak berhasil. Ryu pun mengunjungi pemilik toko dan meminjam teleponnya. Sesaat setelah Ryu pergi, si pemilik toko ditelepon oleh Ma Dong-seok. Rupanya tadi Ryu sengaja menelpon Ma Dong-seok untuk menjalankan sebuah rencana. Malam harinya, hantu Won kembali mendatangi ibunya. Namun kali ini, Kyung-hee memberanikan diri untuk menerima hantu Won dan meminta maaf karena dulu tidak menjemputnya. Di tempat lain terlihat Soyeon yang sedang menunggu ibunya. Diam-diam Ryu telah memperhatikan Soyeon dari dalam mobil. Setelah ibunya datang, mereka pun segera pergi. Begitu juga dengan Ryu. Ryu mendatangi pemilik toko yang baru saja menutup tokonya. Sementara di tempat lain, Sang Yeon mendapatkan orderan pizza dari apartemen Ryu, di mana si pemilik toko sudah terluka dan disekap di rumahnya. Saat pizza datang, si pemilik toko mencoba berteriak, namun Sang Yeon tak mendengarnya dan segera pergi. Namun saat akan pergi, ia mendapati darah dari uang pembayaran Ryu. Karena curiga, ia pun mengendap dan mencoba mengintip ke dalam apartemen Ryu. Saat tengah mengintipnya, Ryu menyadari dan seketika membuka tirainya. Beruntung, si petugas menyelamatkannya dengan menyalakan senter ke jendela. Di sana, Sang Yeon membicarakan darah yang berasal dari uang. Namun si petugas malah menyangka jika tangan Ryu kemungkinan terluka. Setelah Sang Yeon pergi, si petugas kembali ke kantornya, di mana orang yang biasanya ada di sana mengatakan jika si petugas sudah mengetahui kejahatan Ryu. Saat orang itu menyuruhnya melapor pada polisi, si petugas malah marah dan mengingat tentang masa lalunya. Sekitar 14 tahun yang lalu, ia telah membunuh seseorang. Setelah itu, ia bersembunyi. Karena di Korea ada aturan, jika ada kasus lebih dari 15 tahun belum terpecahkan, maka kasus akan ditutup. Jadi, si petugas selama ini bersembunyi agar selamat dari kasus tersebut. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata orang yang sering menemaninya di kantor adalah korban dari petugas. Jadi, selama ini orang itu hanya bayang-bayang yang menghantui si petugas. Malam harinya, Ma Dong-seok pun mendapatkan telepon agar memindahkan mobilnya. Begitu sampai di parkiran, rupanya Ryu sudah menunggunya di sana dan mengajak Ma Dong-seok berkelahi. Ma Dong-seok mengambil senjata Ryu dan berniat memukulnya. Namun tiba-tiba Ryu minta maaf dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Setelah itu, Ryu berencana menjadikan Ma Dong-seok sebagai tersangka kematian para korbannya dengan alat bukti senjata yang dipegangnya tadi. Sementara si pemilik toko tetap tidak mau memberitahu Santi Koper, meskipun Ryu telah mengancamnya. Keesokan harinya, Ryu bersiap untuk pindah. Di tempat lain, Soyeon yang buru-buru berangkat sekolah membuat teleponnya tertinggal. Sementara Kyung-hee merasa curiga saat melihat Ryu berada di dalam. Begitupun dengan si petugas yang juga melihatnya. Saat Soyeon melewati kantornya, si petugas memanggilnya dan meminta agar Soyeon tidak berjalan sendirian saat pulang sekolah. Si petugas juga meminta agar Soyeon menjaga dirinya. Saat Soyeon pergi, Ryu pun mengikutinya. Saat mengamati Soyeon, ia berpikir bahwa Soyeon sama dengan sosok Won yang pernah ia bunuh, dan sepertinya Ryu akan menjadikan Soyeon target selanjutnya. Sementara itu, si petugas terlihat kebingungan. Di lain sisi, ia ingin membantu Soyeon, namun di lain sisi ia tidak ingin berurusan dengan polisi karena saat ini ia sedang bersembunyi. Kemudian, bayang-bayang orang yang telah dibunuhnya itu menyarankan banyak hal, tapi si petugas tidak peduli dan malah pergi. Di waktu yang bersamaan, Taesan mendapatkan telepon dari Ryu memberitahukan bahwa Ma Dong-seok adalah seorang pembunuh. Dan tak lama kemudian, Ma Dong-seok akhirnya diamankan karena diduga melakukan pembunuhan yang akhir-akhir ini terjadi di sekitar lingkungan apartemen. Di dalam, Ma Dong-seok dimintai keterangan mengenai si pria pemilik toko tas. Ia diduga membunuhnya karena polisi menemukan jika si pemilik toko tas dan Ma Dong-seok sempat berhubungan melalui telepon. Di tempat pizza, Sayeon yang baru saja pulang melihat istri pemilik toko tas